Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Mangrove tanaman yang tumbuh di kawasan pesisir ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap polusi udara dan mengurangi dampak perubahan iklim. Keberadaannya sangat penting untuk ekosistem pesisir yang lebih sehat, dikarenakan hutan mangrove menyediakan perlindungan dan makanan berupa bahan organik ke dalam rantai makanan. Selain itu, hutan mangrove juga tempat hidup, berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai jenis hewan laut, seperti ikan, udang, dan kepiting. Ketua Prodi Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Dr. Insinyur Hairul Pautonan STMT, menyebut fungsi hutan mangrove secara ekologis, diantaranya sebagai tempat berfotosintesis. Mangrove kan fungsinya kan menyerap karbon ya, karbon dioksida, karbon monoksida dan sebagainya. Tapi yang lebih paham, mohon maaf kalau saya salah ya, karena orang kimia yang lebih paham ini, orang biologi ya, orang lingkungan ya, itu digunakan untuk berfotosintesis. Jadi polusi udara yang dikeluarkan oleh kendaraan itu kan diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk digunakan berfotosintesis. Dari hasil fotosintesis itu kan keluar udara yang kita hirup ini, kita gunakan, keluar oksigen. Jadi secara ekologi itu ya memang bisa bisa meredam atau mengurangi efek dari perubahan iklim global. Di balik manfaat besar yang dimiliki mangrove, Hairul menyampaikan tantangan dalam upaya pelestariannya yang tidak sedikit. Ia menyebut jika banyak mangrove yang baru ditanam belum tumbuh sepenuhnya, namun telah terancam erosi akibat gelombang dan aktivitas manusia. Ya, jadi ada tantangannya itu memang, kalau saya lihat ya tantangannya sekarang banyak mangrove yang baru ditanam belum tumbuh sepenuhnya itu sudah terabrasi, sudah dihempas oleh gelombang sehingga hilang. Nah, kemudian ada juga tumbuhan-tumbuhan lain yang makan mangrove itu, kepiting dan sebagainya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi ya universitas ini harus hadir bagaimana caranya supaya kita bisa menanam mangrove tanpa kendala. Nah, seperti itu. Jadi itu tantangannya sekarang. Itu kalau saya lihat seperti itu tantangannya. Dan kalau masyarakat kok mau berkontribusi untuk menanam ketika misalnya dipersiapkan fasilitasnya, bibitnya dan sebagainya. Alumni Fakultas Teknik Unhas ini pun menyampaikan, meski tantangannya besar, janganlah berputus asa. Kerjasama antara akademisi, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci penting dalam menjaga kelestarian mangrove. Hairul menyebut, dengan dukungan yang tepat, baik dalam hal fasilitas bibit maupun pemahaman tentang cara perawatan yang efektif, masyarakat terbukti memiliki semangat tinggi untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Sebab dalam menghadapi perubahan iklim, mangrove memegang peranan penting dan menjaga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama. Di mana melalui kolaborasi yang solid antara berbagai pihak, maka dapat memastikan bahwa mangrove tetap tumbuh subur dan dapat melanjutkan perannya dalam meredam dampak perubahan iklim global. Andrea Reren Karina, Unhas TV.